Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para mahasiswa semua, hari ini kita mengangkat materi tentang peraturan perundang-undangan bagi kehidupan manusia. Peraturan perundang-undangan itu sifatnya dia adalah mengatur kehidupan manusia dengan manusia lain dan mengatur kehidupan manusia dengan negaranya. Nah, kalaulah kita berbicara tentang mengatur kehidupan manusia, tentu sebuah peraturan itu tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan tentang kehidupan manusia itu. Kenapa? Karena kebutuhan manusia itu sangat luar biasa banyaknya, sangat luar biasa. Sehingga secara logika yang namanya aturan itu tidak akan pernah bisa dia memenuhi seluruh kebutuhan tentang kehidupan manusia tadi itu. Nah, seperti kita ketahui, peraturan perundang-undang itu adalah hukum negara. Dan alhamdulillah di negara kita itu selain pada hukum negara, kita juga menganut dan mengakui tentang hukum agama dan hukum adat, bagian dari sebuah peraturan di negara kita. Walaupun hukum adat itu sifatnya dia tidak tertulis, yang tertulis itu adalah hukum negara. Namun dengan adanya hukum adat dan hukum agama itu, itulah yang mengisi kekosongan selama ini aturan-aturan yang ada di negara kita. Contoh kasus, negara tidak boleh masuk ke dalam ranah hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu negara dia tidak boleh ikut campur, karena hak asasi manusia itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada makhluknya untuk bisa hidup dan berkembang di dunia ini. Makanya negara tidak boleh ikut campur di dalam masalah hak asasi manusia. Tapi ingat, hak asasi manusia ini juga tidak boleh melanggar hak orang lain. Apabila hak asasi manusia ini melanggar hak orang lain, maka di sanalah hukum negara itu bisa bersikap atau bisa bertindak. Dan inilah gunanya hukum adat dan hukum agama tadi hadir di dalam kehidupan kita. Contoh kasus misalnya, contoh di mana negara tidak boleh ikut campur dengan hak asasi manusia. Seseorang berpakaian, katakanlah berpakaian seronok gitu ya, berpakaian tidak punya etika, negara tidak boleh ikut campur di situ, karena itu dia adalah hak asasi dia. Tapi hukum adat berbicara di sana. Hukum adat itu akan menyampaikan bahwasanya tidak boleh berpakaian seperti itu karena itu melanggar adat, melanggar etika dan lain sebagainya. Dan hukum adat tadi inilah yang akhirnya mengisi kekosongan hukum negara tadi, sehingga sifatnya itu bisa lebih banyak dia mengatur. Dengan adanya hukum agama juga dia juga mengingatkan gitu loh. Nah, dengan adanya hukum adat dan hukum agama inilah makanya peraturan perundang-undangan itu di negara kita cukup terbantu dia dengan kekosongan-kosongan tadi. Kenapa? Karena dari awal saya katakan, yang namanya peraturan itu tidak akan pernah bisa secara keseluruhan mengatur tentang kehidupan manusia. Karena kehidupan manusia itu sifatnya sangat luar biasa. Kehidupan manusia itu nggak akan bisa dijangkau oleh aturan, tidak akan bisa dijangkau oleh peraturan negara. Nah, dengan tidak bisa jangkau itulah makanya disitulah hadir hukum agama dan hukum adat yang mengimbangi tentang aturan di Indonesia. Walaupun hukum Indonesia itu adalah hukum negara itu sifatnya tertulis, dia ada sanksi dia. Beda dengan hukum adat, hukum agama. Hukum agama itu sanksinya nanti di akhirat, di saat makhluknya diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kalau hukum adat sanksinya apa? Hukum adat sanksinya dia akan dikucilkan oleh masyarakat dan dia tidak ada sanksi pidana. Karena sanksi pidana itu adalah milik hukum negara. Jadi ini akan sekalian yang namanya aturan, sifatnya aturan itu adalah dia mengatur hak manusia. Bagaimana hak manusia itu tidak diambil, tidak dirampas oleh orang lain. Itu sifatnya yang namanya peraturan itu. Jadi dia tuh mengatur hak orang supaya hak orang ini tidak diambil, tidak dirampas oleh orang lain. Apabila hak seorang itu diambil dan dirampas oleh orang lain, maka disitulah hukum negara akan berbicara. Jadi ini sifatnya aturan sekalian. Sekali lagi ingat, yang namanya peraturan perundang-undang itu tujuannya adalah mengatur kebutuhan kehidupan manusia. Kendati kebutuhan kehidupan manusia itu tidak akan pernah bisa termuat semua dalam kehidupan, dalam sebuah peraturan perundang-undang, karena kebutuhan manusia itu dalam kehidupan itu sangat luar biasa banyaknya. Dan inilah hal-hal yang perlu saya sampaikan, bahwasanya yang namanya aturan itu sifatnya adalah mengatur, walaupun kebutuhan manusia itu sendiri tadi begitu banyak. Untung kita punya hukum adat dan hukum agama yang mengisi kekosongan hukum negara kita. Demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.